Saya jadi warga Guntung Payung, Kelurahan Guntung Payung di Jalan Sabta Marga. Ya. Jadi saya selaku pengadu dalam hal lonjakan pembayaran listrik pasca bayar. Ya, jadi non token itu yang di bulan Juni ini melonjak tinggi. Jadi sama, ternyata masyarakat juga merasakan hal yang sama. Mereka menjerit dengan tagihan yang memang di luar kebiasaan. Bahkan kalau kita lihat data saya ini mulai dari September 2019, kalau diambil grafiknya itu untuk bulan Juni langsung naik tinggi. Inilah yang membuat pertanyaan kami kepada PLN, ada apa kiranya peralatan yang ada yang bermasalah. Tapi bukan untuk pribadi, karena semuanya ini adalah masyarakat banyak juga terkena imbasnya. Nah, kami khawatirkan hanya proses percepatan yang kecepatan yang ada di KWH inilah yang kami tanyakan kepada pihak PLN. Karena kalau dilihat dari jumlah pemakaian, ya memang real, kita lihat, kita buktikan, memang jelas. Semua ada hitungannya, ada nilainya. Tapi selama ini dalam 1 tahun saya itu menggunakan listrik tidak lebih dari 175 meter per bulan. Tiba-tiba di bulan Juni 248, langsung drastis. Dan kawan-kawan yang lain pun juga merasakan hal yang sama. Nah, itulah alasan saya secara pribadi ingin mengadukan. Saya di sini bukan bahkan berniat ingin membayar. Kalau memang ini dianggap hutang, kami akan siap bayar. Tapi semua kan ada prosedurnya, ada prosesnya. Hitung dulu yang benar. Kita nggak menginginkan kecepatan ini, bahkan saya sampaikan nanti surat ini ada simulasinya. Berapa kalau boleh tahu Pak naik harganya? Dari berapa ke berapa? Kalau bulan yang sebelumnya itu pun kira-kira dari PLN itu 180 meter, sekarang jadi 248. Nah, ini nilai rupiahnya memang kalau untuk saya memang tidak seberapa, tapi kawan kami juga sampai ada yang sampai jutaan. Ini yang menjadikan motivasi buat saya untuk bisa menyampaikan keluhan itu kepada pihak PLN seperti itu. Ini bagaimana DPR? Sudah bagian menanyakan itu Om. Kalau pindah anak melihat lihat di YouTube itu full beratan. Lebih dari 180 meter per bulan. Tiba-tiba bulan Juni 248. Jadi kalau alasan argumentasi, ilustrasi yang ya saya dapat bahwa itu ada masalah karena corona, petugas PLN yang pencatat itu tidak datang. Di sini satu bukti bahwa kalau petugas pencatat itu di bulan April tidak ada, tapi kalau kami yang lupa membayar, akhirnya dia datang. Sama juga. Saya minta, coba
jangan sampai data itu cuma Januari 2020 sampai ke Juni. Kalau bisa 2019 saya minta. Adalah seperti itu. Ya, tadi jarak dibagi waktu. Nah, itu ketemulah putaran kecepatan saya. Gitu. Tapi karena saya buru-buru, akhirnya saya dari Buntung Payung ke Murjani dengan rute yang sama, kendaraan yang sama. Karena saya buru-buru, saya gaspol saja. 5 menit sampai. Berarti itu kan tergantung saya. Berarti ada sesuatu nilai variabel dari penggunaan listrik dengan rumus tersebut. Nah, ini yang saya tanyakan, sekarang sudah zamannya teknologi tinggi, peralatan listrik sudah canggih, ya. Jadi saya kira bisa ditelusuri sampai di mana hal ini bisa terjadi. Kami sebenarnya ini mau bayar di bulan Juni ini, karena batasnya tanggal 20, maka 18 lah saya mau bertemu dengan dia, melihat. Artinya secara penjelasan PLN artinya sudah menyampaikan terkait masalah ini seperti apa. Ya. Cuman memang di sisi Bapak ada mempermasalahkan terkait data pencatatan ataupun KWH meternya Pak ya. Lebih ke performa KWH meternya maksudnya. Ke peralatannya, tidak hanya KWH sebenarnya. Apa Pak? Efeknya ya KWH itu kan bisa dikondisikan, dikontrol dari alat yang lain. Secara komputerisasi bagaimanapun juga saya kira semuanya nyambung sekarang sedemikian rupa. Baik, oke. Jadi saya jelaskan sedikit. Jadi KWH meter di tempat Bapak ini pasca bayar. Ya, betul. Dan juga masih menggunakan piringan ya. Kalau saya lihat dari foto, ini foto KWH meter Bapak betul? Iya, betul. Nah, berarti piringan. Artinya kalau secara teknologinya tidak bisa terkoneksi melalui smartphone atau apapun. Oh ya. Kecuali kita cuma bisa mengambil foto. Ya. Betul. Artinya kalau di sini seperti yang Bapak analogikan tadi sepeda motor, kan sepeda motor juga ada speedo Pak ya? Ya, betul. Ada ukuran kecepatan. Jadi speedometer itu ada juga ukuran jarak ya. Jadi ketika jarak yang Bapak tempuh 20 km, idealnya sepeda motornya juga akan menunjuk pertambahan 20 km. Nah, demikian pula KWH meter kami. KWH meter kami. Yang pertama saya sampaikan, KWH meter ini mengukur apa yang dipakai di rumah Bapak. Jadi kami tidak akan bisa menambah angkanya kecuali kami ikut memakai listrik di tempat Bapak. Itu yang pertama. Jadi tidak ada bisa kami mengubah angka ini. Mengubah misalnya menambah sendiri interaksi dari luar. Saya sampaikan di situ. Jadi satu-satunya yang bisa mengubah angka ini adalah pemakaian KWH meter di tempat Bapak. Pemakaian listrik peralatan di tempat Bapak. Sama ketika kita naik sepeda motor, kita tempuh jarak, jadi tidak ada mungkin orang bisa tanpa mengendarai sepeda motor Bapak ikut merubah itu. Oh iya. Jadi analoginya seperti itu Pak, analogi sepeda motornya. Nah, terkait kualitas KWH meter, kami sebelum memasang ini tentu KWH meter itu sudah melakukan peneraannya. Tapi di sini kami sampaikan, apabila Bapak mencurigai memang performa KWH meter kami tidak maksimal, akan kami berikan kesempatan untuk melakukan uji KWH meter. Uji KWH meter. Di situ nanti akan kita lihat berapa sih persentase keakuratannya. Akan kita lihat. Nah, setelah itu mungkin itu aja sih Pak dari kami. Kalau memang kecurigaannya terkait KWH meter, kita bisa lakukan uji Pak. KWH meter itu seperti apa? Karena kalau dari sisi penjelasan PLN terkait penambahan, saya rasa Bapak sudah jelas. Bapak sudah mengikuti segala macam yang disampaikan oleh media kami. Kita jadwalkan Pak ujinya kapan Bapak bisa. Kita harapkan secepatnya Mas ya. Secepatnya hari ini pun bisa atau besok nanti kita uji sebelum tengah waktu tanggal 20, sehingga Bapak bisa menyaksikan, nanti kawan-kawan media juga bisa menyaksikan seperti apa performanya KWH meter Bapak. Mungkin gitu Pak, dari jawaban dari saya. Iya, langsung. Iya. Tapi paling tidak bagaimana arus itu bisa bergerak dengan cepat atau lambat, itu saya hanya bisa berasumsi bahwa kecepatan itu bisa diatur. Tapi dengan cara bagaimana itu bukan kewenangan saya, dan saya tidak tahu menahu dengan urusan itu karena itu hal yang sangat teknis sekali. Jadi
kalau sesuatu alat yang bisa dikontrol sekarang ini zamannya teknologi tinggi, ya ini bukan satu pembenaran, tapi ini hanya sekedar asumsi saja bahwa yang terjadi ini bukan KWH saya sendiri. Berarti ada satu sistem yang bisa menggerakkan kecepatan itu bagaimana jaringan itu bisa dari yang didistribusikan dari sebuah panel atau gardu secara sentral. Itu asumsi ya, bukan ini saya bukan orang teknik listrik, bukan, tetapi dari situ contohnya sebuah timer saja kita bisa atur kapan jam berapa lampu jalan itu nyala atau mati, itu ada timernya. Nah, alat apa saya tidak tahu, yang jelas dia bisa hidup dan mati di saat yang sesuai diperlukan oleh pihak teknis PLN di situ, Pak. Jadi saya hanya menyampaikan perumpamaan. Kalau ini kita arahkan, kita contohkan ke bulan dan matahari yang putarannya stabil. Jadi kalau di bulan Juni ini putarannya cepat, jangan-jangan nanti 1 Dzulhijjah atau 1 Ramadan tahun depan itu tidak sesuai dengan, karena ada putaran yang di bulan-bulan tertentu tidak stabil. Ini mohon maaf, ini asumsi, bukan sebuah itu yang menjawab secara teknis adalah pihak PLN. Makanya di paling bawah saya ini bukan suatu temuan, tapi asumsi saya demikian. Karena kecepatan itu bagaimanapun juga bisa dikendalikan. Itu saja. Baik Pak, saya rasa saya sudah cukup menjawab Pak ya. Terkait masalah teknis tadi, bagaimana pola kerja KWH terkait asumsi Bapak, itu sah-sah saja karena itu cuma asumsi, kecuali Bapak bisa membuktikan itu. Nah, saya nggak berani menuduh dan membuktikan. Betul. Nah, tapi kami PLN di sini bisa membuktikan Pak. Kami bisa membuktikan dengan cara apa? Datang ke rumah Bapak, kita cek keakurasiannya, sehingga asumsi Bapak itu setidaknya ada pencerahan gitu loh. Kita lihat performa KWH Bapak, meter Bapak seperti apa. Kami akan berdasarkan bukti Pak, bukan asumsi dari kami. Jadi kita, kalau Bapak ngomong asumsi, saya tidak akan ngomong asumsi, saya akan ngomong bukti real, yang mana bukti itu bisa dipertanggungjawabkan secara teknis. Sehingga tidak ada asumsi lagi, sehingga Bapak bisa menerima jawaban yang pasti dari kami. Mungkin seperti itu Pak dari PLN. Jadi saya simpulkan bahwa yang seperti apa yang di DPRD Banjarbaru kemarin memang itu. Jadi diminta oleh DPRD kan untuk PLN bisa menindaklanjuti, menginvestigasi nama-nama sesuai KWH yang memang itu jadi sebuah masalah. Bisa? Ya, kami sudah menyetujui itu Pak, dan kami juga sesuai komitmen yang disampaikan Bapak Manajer UP3 Banjarmasin Pak Sudarto, kami akan lakukan. Nah, kebetulan Bapak datang, ya salah satunya case-nya adalah di KWH meter Bapak, kita lihat Pak. Dan memang supaya asumsi-asumsi yang Bapak sampaikan tadi tidak menjadi asumsi yang menjadi kesimpulan orang banyak, kita akan buktikan. Kita akan buktikan sehingga ya kita cerahkanlah dengan data yang ada, dengan kondisi yang sebenarnya. Karena yang namanya asumsi, siapapun berhak berasumsi. Bukan Bapak, bukan yang lain, silahkan. Tapi kita punya metode ilmiah untuk membuktikan bahwa di sisi PLN sama sekali tidak ada rekayasa terkait pencatatan KWH meter. Penjelasannya sudah cukup dan Bapak saya rasa sudah sangat mengerti dan sangat mempelajari terkait hal tersebut. Makanya ayo kita coba jadwalkan, kita buktikan kondisi KWH meter Bapak seperti apa. Kita buktikan secara teknis yang bisa teruji dan bisa dipertanggungjawabkan, bukan asumsi ya. Sekali lagi, ini bukan asumsi, ini akan dibuktikan dengan standar yang memang berlaku. Mungkin seperti itu Pak penjelasan dari saya. Sedikit untuk memperjelas bahwa pemakaian meter yang ada itu sudah saya sampaikan bahwa dari data yang ada itu adalah dari September. Yang data yang terbayar secara real dengan angka meter di situ adalah dari bulan Januari sampai Juni 2020 ya. Jelas kalau yang di bawah itu adalah tagihan secara umum jumlah meternya saja, tidak menunjukkan angka awal meter dan angka awal akhir ya. Data di situ kan nggak ada.
Oh iya, yang sini Januari sampai Juni ya, bahwa memang ada angka awal dan angka akhir, ketemu hasil meter. Kalau di sana untuk pembayaran, nah itu kan hanya penggunaan meternya saja. Jadi gini, coba dengan dibuat semacam grafik secara matematika ini seperti ini, langsung di bulan Juni itu naik tajam. Kalau dilihat lain, mohon maaf, jadi ini sebagai penguat bahwa di sini ada yang sampai 1.100.000, penghuninya ini hanya orang pensiunan, bukan pekerja yang aktif. Kalaupun dia nonton TV seharian, nggak bisa menghabiskan yang seperti itu. Ini dari September sampai sama juga. Jadi itulah. Jadi di musim pandemi ini, orang membeli sesuatu alat elektronik juga berpikir 3 kali 4 kali. Yang dia pikirkan adalah bagaimana sembakonya itu siap stok. Jadi tidak memikirkan untuk membeli alat baru yang menggunakan strom atau jasa listrik. Jadi ya disitulah nanti kita bisa clear, alamat jelas. Jadi sampling itu tidak cukup satu. Dan apa yang disampaikan di DPRD bahwa rata-rata yang diambil pada bulan April itu adalah jumlah meter Januari, Februari, Maret. Dijumlahkan bagi 3. Saya hitung semuanya tidak ada yang match. Satu lagi, kawan yang ada di sini sudah melakukan pembayaran lebih awal dengan jumlah meter 522 meter. Karena 900 PA, dia membayar di situ tagihannya 700 sekian. Ada apa kiranya? Dengan awal kita dapat data seperti ini, begitu dia membayar tidak sesuai dengan 700 itu. Ada kawan yang lain 700-an, dia bayar 700 juga. Nah ini saya perlu informasi yang akurat di sini. Ya. Ini bukti bahwa dia melakukan pembayaran, sudah dibayar, nilainya tidak segini, Pak. Nanti saya ingat, yang penting di situ silakan dianalisa. Oke, berarti ini terkait yang lain lagi Pak ya? Oh iya dong. Kita memperkuat ini, jangan cuma saya sendiri, karena ini KWH ini bukan hanya KWH saya yang terjadi. Baik. Jadi tapi banyak KWH yang lain. Jadi begini, karena Bapak di sini kan sebagai pribadi Pak ya? Iya. Kalau anggota Dewan tadi kan sebagai perwakilan masyarakat. Jadi fokus kita utama adalah KWH meter Bapak dulu. Terkait yang ini tetap kami investigasi, tapi dengan forum yang jelas dan perwakilan yang jelas dan sesuai dengan yang berhak itu. Mohon maaf Pak, jadi kalaupun Bapak tampilkan ini, kami bisa Pak menjelaskan ini, ya. Tapi tidak ke Bapak karena secara surat kuasa pun Bapak tidak ada kekuasaan untuk menjelaskan ini. Betul. Itu hanya memperkuat, bukan menguasai. Betul. Jadi gini aja Pak, kita fokus kembali ke awal ke KWH meter Bapak. Karena memang untuk pemakaian yang tadi kita bisa jelaskan case by case. Ya. Kalau orang datang kita jelaskan kenapa seperti itu bisa, sangat bisa. Tapi tentunya saya tidak akan jelaskan ke Bapak karena ini KWH meter orang lain, yang mana datanya itu data milik orang lain. Kita akan jelaskan data punya Bapak. Ayo kita jadwalkan kapan ya, untuk bisa kita cek KWH meternya Mas. Tapi gini, saya bentar Pak. Bentar. Kira-kira Bapak kapan bisa di rumah? Kita cek KWH meternya biar asumsi yang Bapak sampaikan tadi cukup jelas. Boleh kalau memang besok hari bisa Jumat Mas ya, saya jadwalkan kita jalan. Jadi mungkin itu Pak ya, terkait yang lainnya saya rasa penjelasan kami di DPR, kawan-kawan wartawan juga cukup detail kemarin menyaksikan penyebab-penyebabnya. Saya rasa penjelasan itu sudah didapat ya. Tapi kalau memang nanti yang bersangkutan mau datang ke sini, kita akan jelaskan detail, kita buka lagi karena data ini data milik pelanggan kami Pak. Iya. Nah, kalau memang ya seperti itu Pak ya. Terkait Bapak nanti menyampaikan bahwa itu memang percontohan yang lain, kami sadari itu Pak. Jadi memang banyak seperti itu dan tidak punya Bapak dan se-Indonesia memang terjadi seperti itu. Ini. Nah makanya itu
dalam hal ini penjelasan PLN saya rasa sudah sangat jelas gitu loh. Nah, jadi kita fokuskan ke KWH meter Bapak saja, yang mana dicurigai tadi ada interaksi langsung yang untuk yang merubah angka atau mempercepat, kita jelaskan nanti. Saya rasa cukup Pak ya. Sebentar, satu saja, nggak sampai 5 menit. Jadi permintaan Dewan kemarin adalah tolong PLN menginvestigasi. Ya. Surat ini juga saya kirimkan ke sana dan ini pun juga diberikan kepada pihak PLN. Jadi semua yang kami lampirkan itu berhak untuk bisa diinvestigasi. Betul. Ya, kami melakukan surat ini bukan surat kaleng resmi, sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Sesuai dengan yang kami sampaikan ke anggota Dewan, Pak, kami akan bersurat secara resmi membalas dan akan kami sampaikan permintaan anggota Dewan sudah kami sanggupi. Jadi jangan khawatir Pak, Bapak sudah punya wakil rakyat sudah melalui kami, dan itu terkait pelanggan yang lain sudah kami penuhi, siap kami penuhi. Tapi kalau memang Bapak mau jadi bagian tim dari situ, silahkan nanti sampaikan ke anggota Dewan, pengen menyaksikan silahkan Pak. Tapi karena memang ini sifatnya person ya, Bapak mewakili pribadi, ya kita akan fokus ke KWH meter Bapak dulu. Terkait yang lain, ada medianya anggota DPR, kita sudah sepakat, kita sudah bersepakat untuk melakukan investigasi. Kemarin permintaannya kurang lebih 5 pelanggan. Kita penuhi. Data-data pelanggan silahkan dicari. Kalaupun ini pun nanti di anggota Dewan memilih, kami siap. Kami sangat siap. Tapi kembali lagi karena ini sifatnya pribadi, ya sudah kita cek dulu punya Bapak. Kami tidak bisa membuka data yang lain karena tidak ada surat kuasanya juga. Ya, mungkin seperti itu Pak. Kami tidak mewakili. Nah, betul, Bapak tidak mewakili. Kan pribadi. Bapak wakil pribadi. Berarti kita fokus ke KWH meter pribadi Bapak. Ya, cuman seperti yang lain itu adalah betul penguat. Penguat betul. Se-Indonesia Pak memang terjadi seperti ini, penjelasan cukup rinci dari manajemen kami. Jadi kita akan fokus ke KWH meter Bapak ya. Oke, siap. Kalau memang begitu, kita tunggu. Nomor telepon mungkin WA-nya bisa dicatat Mas. Ya. 0813 48